Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Desiara Yulfa Ramadhani, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini kita akan membahas analisis faktor dari Raymond B. Cattell. Raymond Cattell lahir pada 20 Maret 1905 di sebuah kota kecil di Inggris. Dia mengembangkan minat dalam sains sejak dini dan kemudian menjadi orang pertama dari keluarganya yang kuliah, mendapatkan gelar BS dalam bidang kimia dari University of London ketika dia berusia 19 tahun. Setelah menyaksikan kehancuran Perang Dunia I, Cattell mengembangkan minat dalam menggunakan sains untuk memecahkan masalah manusia. Dia juga dipengaruhi oleh pemikir lain saat itu, termasuk George Bernard Shaw, Aldous Huxley, dan H. Wells. Raymond Cattell meraih gelar PhD dalam psikologi dari University of London pada tahun 1929. Raymond Cattell adalah psikolog terkenal karena model kepribadian 16 faktornya, mengembangkan konsep kecerdasan care versus kecerdasan yang terkristalisasi, dan bekerja dengan analisis faktor dan multivariat. Cattell adalah tokoh yang mengembangkan teori kepribadian dengan menggunakan metode analisis faktor. Dalam metode analisis faktor terdapat dua sistem, yaitu sistem faktor ortogonal dan sistem faktor obliku. Dalam sistem ortogonal, orang dapat menetapkan agar faktor-faktor yang dihasilkan tidak berkorelasi, sedangkan dalam sistem obliku, orang dapat membiarkan muncul faktor-faktor yang berkorelasi. Cattell lebih menyukai obliku berdasarkan pengertian bahwa pengaruh-pengaruh kausal yang asli dalam kepribadian adalah saling berkorelasi dan bahwa hanya dengan menggunakan sistem faktor obliku akan diperoleh suatu gambaran yang benar tentang kepribadian. Menurut Cattell, kepribadian adalah sesuatu yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dikerjakan seseorang dalam situasi tertentu. Cattell mengelompokkan data menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu life record, yaitu catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga sebagai data L. Yang kedua, self-rating questionnaire, yaitu teknik di mana subjek yang diamati menilai perilaku dan karakternya sendiri dengan mengisi lembar kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Yang ketiga, objective test, yang merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus supaya dapat dibuat ramalan mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi yang lain dan atau disebut juga dengan data T. Kemudian, struktur kepribadian. Cattell berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Trait yaitu suatu struktur mental untuk menunjukkan keajegan dan ketetapan dalam tingkah laku itu atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Raymond B. Cattell. Yang pertama, R adalah dorongan atau motivasi dasar bawaan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuannya. R berupa dorongan primer yang dimiliki sejak lahir seperti lapar, haus, dan lain-lain. R sering disebut sebagai konsep diri. Misalnya, art of fear akan membuat seseorang mengembangkan kewaspadaannya terhadap sesuatu yang membahayakannya. Manusia memiliki 10 R, yaitu makan, seks, sociability, parental protectiveness, keingintahuan, rasa takut, agresif, serakah, self-assertion, dan kegemaran. Yang kedua yaitu sentimen, adalah pola terstruktur dari sikap yang memperoleh energi dari art dan dibentuk melalui hasil belajar, termasuk environmental mode source traits karena pengaruh lingkungan berkontribusi besar dalam pembentukan kepribadian. Sentimen merupakan sumber motivasi yang paling karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol seperti karir, agama, atau di sekitar orang yang penting, orang tua, dan pasangan. Yang ketiga yaitu attitude atau sikap, adalah konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Sikap tidak perlu diungkapkan secara verbal. Cattell mengukur sikap dengan metode yang bervariasi. Misalnya, laki-laki yang menyukai seorang wanita mungkin akan meningkat tekanan darahnya atau detak jantungnya jika melihat wanita yang disukainya. Sikap kemudian berperan sebagai motivator tingkah laku yang termasuk environmental mode source trait.
Yang selanjutnya ada tahap perkembangan. Yang pertama, infansi. Dari 0 sampai 6 tahun merupakan periode terpenting dalam perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudara di sekitarnya. Yang kedua, childhood. Dari 6 sampai 14 tahun disebut periode konsolidasi dikarenakan pada masa ini hanya sedikit saja masalah psikologis yang dialami, tidak sekritis pada masa sebelumnya. Tahap ini ditandai dengan dimulainya kemandirian dan ingin bebas dari orang tua, seiring meningkatnya identifikasi dengan kelompok sosial atau pertemanan. Yang ketiga yaitu adolescence, dari 14 sampai 23 tahun. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap yang paling bermasalah, dimulai kepada individu yang bereaksi terhadap kemarahan namun tidak dapat mengantisinya konflik yang dialami pada umumnya seputar kemandirian, jati diri, dan seks. Yang keempat, maturity, dari 23 sampai 50 tahun. Pada umumnya merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu, pernikahan, dan keluarga. Perkembangan kepribadian menjadi lebih stabil daripada tahap sebelumnya. Begitu pula secara emosional. Tidak banyak perubahan minat dan perilaku selama tahap ini. Yang kelima yaitu late maturity, dari 50 sampai 65 tahun, meliputi perkembangan kepribadian dalam merespon perubahan fisik, sosial, dan psikologis. Secara fisik terjadi penurunan setelah umur 50 tahun. Biasanya pada tahap ini individu menilai kembali jati dirinya selama ini dan mencoba memperbaikinya untuk menjadi pribadi baru. Yang keenam, old age, lebih dari 65 tahun. Penyesuaian diri terhadap kehilangan orang terdekat seiring dengan aspek religiusitas yang semakin meningkat, pensiun kerja, kesepian yang mendalam, dan perasaan tidak aman adalah konflik utama pada masa ini. Ada 3 jenis belajar untuk tujuan pengembangan kepribadian menurut Cattell, yaitu yang pertama classical conditioning, merupakan pondasi dasar yang sangat penting bagi cara belajar yang lain, secara khusus digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Misalnya, seorang bayi akan belajar bahwa kemunculan ibunya akan diiringi dengan perasaan nyaman dan aman. Yang kedua, instrumental conditioning, individu belajar untuk mencapai kepuasan terhadap tujuannya melalui kegiatan ataupun tingkah laku. Misalnya, seorang anak akan menangis terus-menerus agar ibunya berhenti menghukumnya. Yang ketiga, integration learning, individu akan belajar untuk memaksimalkan kepuasan jangka panjang dengan memilih perilaku tertentu untuk diekspresikan dan perilaku lainnya untuk ditahan atau disublimasi. Belajar terintegrasi ini lebih membentuk individu untuk lebih mengaktifkan superegonya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you next video.